peraturan yang berlaku. Lembaga penunjang pasar modal yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal terdiri dari kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam kegiatannya di pasar modal diatur dan diawasi oleh OJK dan wajib bersikap independen, objektif, profesional, dan tidak memihak kepada pihak tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bagi profesi penunjang pasar modal, profesionalisme merupakan suatu kewajiban bagi para profesi penunjang pasar modal dalam melakukan kegiatan dan sebagai modal utama dalam memberikan pelayanan yang baik di pasar modal. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian serta fungsi dari masing-masing lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama yaitu ada bank kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening efek yang menjadi nasabahnya. Selain perusahaan efek, yang dapat menjalankan kegiatan kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Yang kedua yaitu Biro Administrasi Efek atau BAE. BAE adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek. BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga yaitu wali amanat. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat, bank umum atau pihak lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya yaitu profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang dari pertama yaitu akuntan. Akuntan merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang dalam melakukan kegiatannya di sektor pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu penilai. Penilai adalah salah satu profesi penunjang pasar modal yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan usaha penilaian di sektor pasar modal. Dan yang terakhir yaitu notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Notaris di sektor pasar modal berperan memberikan jasa khususnya dalam rangka pembuatan dokumen yang berkekuatan hukum atau legal dokumen terkait kegiatan dan produk di pasar modal. Kegiatan notaris di pasar modal antara lain yang pertama yaitu membuat risalah rapat umum pemegang saham atau RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS. Yang kedua, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dan membuat kontrak investasi kolektif KIK untuk menjamin kepercayaan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Untuk selanjutnya yang saya akan bahas yaitu perusahaan pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Perusahaan pemeringkat efek merupakan perusahaan penasihat investasi yang tugasnya utamanya adalah melakukan kegiatan pemeringkatan atas objek pemeringkatan antara lain efek bersifat utang, suku, efek beragun aset, atau efek lain atau bisa disebut juga instrumen rating.
dan pihak sebagai entitas atau company writing, termasuk reksadana dan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Hamida. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau biasa disebut dengan BAPMI. Badan arbitrase ini didirikan sebagai tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BAPMI ini memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Namun, tidak semua persengketaan dapat diselesaikan melalui BAPMI. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar persengketaan bisa diselesaikan oleh BAPMI adalah yang pertama, hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak di bidang atau terkait dengan pasar modal. Yang kedua, terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI. Yang ketiga adalah terdapat permohonan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI. Kemudian yang terakhir adalah persengketaan tersebut bukan merupakan perkara dalam ruang lingkup hukum pidana dan atau hukum administratif. Lalu, BAPMI ini menyediakan 4 jenis layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Antara lain yaitu yang pertama ada pendapat mengikat, yang kedua ada mediasi, yang ketiga adalah adjudikasi, dan yang keempat adalah arbitrase. Ya, kemudian selanjutnya ada keanggotaan Bursa Efek Indonesia dalam IOSCO. IOSCO atau International Organization of Securities Commissions adalah badan internasional yang menyatukan regulator pasar modal di dunia. IOSCO ini mengembangkan, menerapkan, dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar-standar yang diakui secara internasional. Kemudian, pada Bursa Efek Indonesia ini juga menerapkan 6 dari 38 prinsip utama dalam Objective and Principle of Securities Regulation yang diterbitkan pada tahun 2010 dan telah dilakukan upaya pengkinian pada tahun 2011. Adalah yang pertama, SRO wajib diawasi oleh regulator dan juga wajib memperhatikan standar keadilan dan kerahasiaan dalam menjalankan fungsi serta wewenangnya. Kemudian prinsip yang kedua adalah sistem regulasi harus memastikan inspeksi, investigasi, pengawasan, wewenang penegakan peraturan, dan implementasi fungsi kepatuhan agar dapat berjalan dengan efektif. Lalu, prinsip yang ketiga adalah pengungkapan terkait hasil keuangan, risiko, dan informasi lainnya yang material terhadap pengambilan keputusan investor itu harus dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Lalu dilanjutkan pada lembaga clearing dan penjaminan atau biasa kita sebut dengan LKP. LKP ini sendiri adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini didirikan dengan tujuan agar transaksi bursa dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Saat ini, lembaga ini diselenggarakan oleh PT Clearing dan Penjamin Efek Indonesia atau bisa disingkat dengan KPEI. Pengguna jasa KPEI ini adalah perusahaan efek anggota bursa yang telah menjadi anggota clearing KPEI atau disingkat dengan AK. Mari kita lanjutkan pada bagian lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau mungkin biasa kita kenal sebagai LPP. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada pasal 1 angka 10 bahwa
LPP ini merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Perusahaan yang dapat menjalankan sebagai LPP adalah perseroan yang sudah mendapatkan izin usaha dari Bapepam. LPP ini saat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau bisa disebut dengan KSEI. KSEI ini merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Pada bank kustodian, merupakan bank yang bertindak sebagai tempat penyimpanan dan penitipan uang, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya. Lalu, di samping itu, KSEI juga memberikan jasa-jasa lain seperti yang pertama, ada penyampaian laporan mengenai jasa-jasa lain yang perlu diketahui oleh pemegang. Yang kedua, ada pelaksanaan pemberian kuasa-kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Lalu yang ketiga adalah pemberian informasi kepada emiten mengenai kepemilikan efek dalam penitipan kolektif dan pelaporan kegiatan rekening efek. Lalu dilanjutkan yang terakhir, yaitu ada jasa layanan KSEI. Baik, untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai kustodian sentral serta dapat memberikan jasa penyelesaian transaksi yang wajar, teratur, dan efisien. Secara garis besar itu, jasa yang diberikan oleh KSEI dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 6 bagian. Yang pertama adalah jasa pengelolaan aset. Jasa ini meliputi penutupan pemegang rekening, ada pemblokiran atau lepas blokir, ada pendaftaran pembukuan rekening efek, dan juga ada perubahan data pemegang rekening. Lalu yang kedua ada jasa kustodian sentral, yaitu meliputi penyetoran efek atau dana, penarikan efek, dan rekonsiliasi efek atau dana. Lalu yang ketiga itu ada jasa penyelesaian transaksi, yang dimana meliputi penyelesaian transaksi bursa dan penyelesaian transaksi di luar bursa. Kemudian yang keempat itu ada jasa aksi korporasi. Jasa aksi korporasi ini adalah aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar ataupun terhadap harga saham di pasar. Kemudian yang kelima adalah jasa penyedia infrastruktur investasi. Jasa ini merupakan jasa untuk mengeluarkan efek atau dana dari sistem CBES yang tadi. Di mana CBES ini adalah platform elektronik terpadu yang mendukung penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan. Kemudian yang terakhir ada jasa lainnya, di mana diantaranya adalah ada IPO atau Initial Public Offering, yang kedua ada penawaran tender, yang ketiga ada pemindah bukuan antar rekening efek berdasarkan instruksi dari KPEI, yang keempat ada pemindah bukuan antara rekening efek berdasarkan instruksi dari pemegang rekening, lalu yang terakhir ada inquiry dan laporan. Baik, mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Kami sadar masih terdapat banyak kesalahan pada presentasi ini, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri. Terima kasih kepada teman dan Ibu Rizka selaku dosen kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.